Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Pertama-tama, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan praktikum ini. Tak lupa juga, kami berterima kasih banyak kepada Bu Saras selaku pembimbing akademik dalam apel fisika ini yang menuntun kami untuk menyelesaikan segala tahapan di praktikum kali ini. Anggota kami terdiri dari Sandika Renata Wahyono, yaitu saya sendiri, Saskia Maharani Dewi sebagai Ketua Laporan Praktikum, Rifki Tias Sabirama, Rifa Sabrina Aziza, Nau Fikri Adiatma, dan juga Muhammad Yoda Arafi. Landasan teori. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, apabila terdapat dua benda atau partikel yang terpisah sejauh r dan massa masing-masing benda m1 dan m2, maka besarnya gaya tarik gravitasi dari antara kedua benda tersebut dapat ditentukan dengan persamaan F sama dengan G kali m1 kali m2 per r pangkat 2. Gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Jika massa bumi M dengan jari-jari R, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda yang bermassa M dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G kali massa bumi dikali massa per jari-jari kuadrat. Karena W sama dengan F dan W sama dengan M kali G, maka M kali G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi dikali massa per jari-jari kuadrat. G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi dikali massa per massa dikali jari-jari kuadrat. G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi per jari-jari kuadrat. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Adalah hasil pengamatan yang telah kami dapat. Untuk bola kasti ketinggiannya sudah kami coba di 5 ketinggian, yaitu di 150 cm, 145 cm, 140 cm, 135 cm, dan 130 cm. Untuk bola kasti, waktu pertama yang didapatkan untuk mencapai tanah yaitu 0,34 detik, lalu percobaan kedua 0,30 detik, percobaan ketiga 0,29 detik, percobaan keempat 0,29 detik, dan percobaan kelima 0,26 detik. Jadi rata-rata yang kami dapatkan di ketinggian 150 cm adalah 0,30 second. Kemudian di ketinggian 145 cm, kami mendapatkan 0,24 detik di percobaan pertama, 0,31 detik di percobaan kedua, 0,30 detik di percobaan ketiga, 0,30 detik di percobaan keempat, dan 0,30 detik di percobaan kelima. Lalu kami dapatkan rata-rata 0,294 detik. Selanjutnya di ketinggian 140 cm, percobaan pertama kami mendapatkan 0,32 detik, percobaan kedua kami mendapatkan 0,19 detik, percobaan ketiga 0,33 detik, percobaan keempat 0,27 detik, percobaan kelima 0,27 detik juga, dan rata-rata yang kami dapatkan 0,276. Selanjutnya percobaan untuk ketinggian 135 cm. Pertama 0,28 detik, kemudian percobaan kedua 0,25 detik, percobaan ketiga 0,28 detik, percobaan keempat 0,30 detik, dan percobaan kelima 0,30 detik juga. Jadi bisa kami ambil rata-rata 0,280 detik. Lalu terakhir untuk bola kasti ada di ketinggian 130 cm. Percobaan pertama
kami mendapatkan 0,25 detik, percobaan kedua 0,27 detik, percobaan ketiga 0,30 detik, percobaan keempat 0,28 detik, dan percobaan kelima 0,23 detik. Jadi rata-rata yang bisa kami dapatkan adalah 0,266 detik. Selanjutnya adalah bola pingpong. Sama seperti bola kasti, kami praktek apa sih? Ulang. Panda. 2. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Untuk bola kasti, kami mencoba di 5 ketinggian, dan masing-masing ketinggian kami mencoba 5 kali percobaan. Untuk ketinggian 150 cm, kami mendapatkan rata-rata 0,30 second. Untuk 145 cm, kami mendapatkan 0,294 second. Untuk percobaan di tinggi 140 cm, kami mendapatkan 0,276 cm. Untuk percobaan keempat, 135 cm, kami mendapatkan 0,282 second. Dan untuk percobaan di ketinggian 130 cm, kami mendapatkan 0,266 second. Lanjut ke bola pingpong, kami juga mencoba di 5 ketinggian dan masing-masing juga 5 kali percobaan. Di ketinggian 150 cm, kami mendapatkan rata-rata sebesar 0,318 second. Lalu di ketinggian 145 cm, kami mendapatkan rata-rata 0,268 second. 140 cm, kami mendapatkan 0,242 second. 135 cm, kami mendapatkan 0,24 second, dan 130 cm kami mendapatkan 0,216 second. Analisis data. 1. Isilah tabel data pengamatan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan. 2. Gunakan persamaan untuk mencari nilai percepatan gravitasi bumi. 3. Hitunglah ketidakpastian, relatifnya, dan ketelitian dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Ketinggian 1,50 meter, kita mendapatkan 0,3 second, G-nya 33,3, G pangkat 2-nya 1108,89. Pada ketinggian 1,45, kami mendapatkan 0,294 second, G-nya 33,7, G pangkat 2 1135,69. Pada ketinggian 1,40, kami mendapatkan 0,276 second, G-nya 36,8, G pangkat 2 1134,24. Pada ketinggian 1,35 meter, kami mendapatkan 0,282 second, G-nya 34,17, G pangkat 2 1167,58. Pada ketinggian 1,30 meter, kami mendapatkan 0,266 second, G-nya 37,14, G pangkat 2 1379,37. Sigma G 175,11. Sigma G pangkat 2 6145,77. Selanjutnya adalah perhitungan. Pada ketinggian pertama, kita menggunakan rumus V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Karena bola dijatuhkan secara bebas, jadi bola tidak punya kecepatan awal. Jadi rumusnya menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat, lalu H per T kuadrat sama dengan setengah G, kemudian G sama dengan 2H per T kuadrat, lalu kita masukkan sesuai dengan data yang tadi, dan kita dapatkan di H1 percepatan gravitasinya 33,3 meter per second kuadrat. Lalu di ketinggian kedua dengan rumus yang sama dan metode yang sama, kami mendapatkan 33,7 meter per second kuadrat. Di percobaan ketiga kami mendapatkan 36,8 meter per second kuadrat. Di percobaan keempat kami mendapatkan 34,17 meter per second kuadrat. Dan di percobaan kelima kami mendapatkan 37,14 meter per second kuadrat. Lalu kami rata-ratakan semua percepatan gravitasi yang telah kami dapatkan dari perhitungan tadi, 33,3
ditambah 33,7 ditambah 36,8 ditambah 34,17 dan ditambah dengan 37,14 dibagi dengan 5. Kita dapatkan dengan hasil 35,022 meter per second kuadrat. Lalu kita mencari delta X dengan rumus 1/n dikali akar n sigma g kuadrat min sigma g kuadrat per n min 1. Lalu kita dapatkan 0,8. Maka KR sama dengan sigma X per G kali 100%. Sigma X sama dengan 0,8, G-nya sama dengan 35,022 dikali 100%, kita mendapatkan 2,27%. Kemudian kita mencari tingkat ketelitian, yaitu 100% min KR, 100% dikurang KR tadi adalah 2,27%, lalu kita mendapatkan hasil 97%. Analisis data. 1. Isilah tabel data pengamatan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan. 2. Gunakan persamaan untuk mencari nilai percepatan gravitasi bumi. 3. Hitunglah ketidakpastian relatifnya dan ketelitian dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Tabel data bola pingpong. Untuk ketinggian 1,50 meter, kita mendapatkan 0,318 second dan G 29,7 G kuadratnya 882,09. Pada ketinggian 1,45 kita mendapatkan 0,268 second dan G-nya 40,84 dan G kuadratnya 1667,90. Pada ketinggian 140 kita mendapatkan 0,242 second dan G-nya 48,27. G kuadratnya 2329,99. Pada ketinggian 1,35 kita mendapatkan 0,24 second, G-nya 47,36 dan G kuadratnya 2242,96. Pada ketinggian 1,30 meter kita mendapatkan 0,216 second dan G-nya 56,52. G kuadratnya 3194,51. Jadi sigma G sama dengan 222,69 dan sigma G kuadrat sama dengan 10.317,45. Perhitungan. Jadi kita mendapatkan perhitungan rumusnya H1 sama dengan VO kali T tambah 1/2 G kali T pangkat 2. Jadi kita pada percobaan pertama kita mendapatkan hasil 29,7 M per S pangkat 2. Pada percobaan kedua dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil 40,84 M per S pangkat 2. Pada percobaan ketiga dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil yaitu 48,27 M per S pangkat 2. Pada percobaan keempat dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil 47,36 M per S pangkat 2. Dan pada percobaan kelima dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil 56,52 M per S pangkat 2. Di rata-rata sama dengan kita mendapatkan hasil 44,53 per S pangkat 2. Di rumus delta X sama dengan 1 per N akar N sigma G pangkat 2 min sigma G pangkat 2 per N min 1. Kita mendapatkan hasil 4,4. KR sama dengan delta X per G rata-rata dikali 100%. Kita mendapatkan hasil 9,88%. Ketelitiannya sama dengan 100% min KR. Kita mendapatkan hasil 90%. Ya, di sini
kita mendapatkan dua grafik dari hasil pengamatan kita. Grafik bola kasti yaitu dari 1,30 0,266 naik ke 1,35 0,282. Lalu turun ke 1,40 sama 0,276. Lalu kemudian naik lagi ke 1,45 sama 0,294. Kemudian naik lagi ke 1,50 sama 0,30. Ya, di samping kanan grafik bola pingpong. Grafik bola pingpong dari 1,30 0,216 naik ke 1,35 0,24. Naik lagi ke 1,40 sama 0,242. Kemudian naik lagi ke 1,45 sama 0,268. Yang terakhir naik lagi ke 1,50 dan 308. Kesimpulan. Setelah melakukan praktikum hukum Newton tentang gravitasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. Yang kedua, hambatan udara mempengaruhi percepatan yang dialami oleh benda. Yang ketiga, semakin besar luas permukaan benda, semakin besar pula hambatan udara yang bekerja pada benda. Yang keempat, tinggi jarak jatuh mempengaruhi waktu tempuh benda. Semakin tinggi jarak, semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh lantai. Yang kelima, percobaan gravitasi dengan bola kasti, percepatan gravitasi yang diperoleh yaitu 35,022 meter per second kuadrat. Yang keenam, percepatan gravitasi dengan bola pingpong, percepatan gravitasi yang diperoleh yaitu 44,53 meter per second kuadrat. Sekian hasil dari praktikum kelompok kami. Terima kasih. Berikut merupakan dokumentasi dari praktikum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu momentum dan impuls. Pertama-tama kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan praktikum ini. Tak lupa juga kita berterima kasih banyak kepada Bu Sarah selaku pembimbing akademik dalam apel fisika ini yang menuntun kami untuk menyelesaikan segala tahapan di praktikum kali ini. Landasan teori. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai P sama dengan M kali V. Impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Tentu ada interval waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu singkat, yakni bisa dirumuskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Selanjutnya adalah hubungan impuls dan momentum. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan teorema impuls momentum adalah sebagai berikut. I sama dengan sigma P sama dengan P akhir min P awal. Dan F sama dengan delta T sama dengan MV akhir min MV awal. Hukum kekekalan momentum terjadi pada setiap tumbukan atau tabrakan. Apabila terdapat dua benda yang saling bertumbukan, maka akan didapatkan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, yaitu P sebelum sama dengan P sesudah.
PA plus PB sama dengan P aksen A plus P aksen B. MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA kali V aksen A plus MB kali V aksen B. Selanjutnya ada tumbukan. Tumbukan ada 3, yaitu lenting sempurna dengan E sama dengan 1, lenting sebagian E sama dengan 0, lebih kecil dari E, lebih kecil dari 1, dan tidak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Selanjutnya ada tumbukan bola dengan lantai. Jika sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H1 dan oleh lantai dipantulkan kembali setinggi H2, maka besar koefisien restitusinya dapat kita hitung menggunakan persamaan sebagai berikut. E sama dengan akar H2 per H1. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2. Kemudian catat pada tabel. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Ulangi langkah ke-1 sampai keempat, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Tabel analisis data praktikum bola tenis meja pada lantai. Kami melakukan praktikumnya pada 5 ketinggian. H1 150 cm, H2-nya 93 cm. E atau koefisien restitusinya yaitu 0,787, E2-nya 0,619. 145 cm, H2-nya 84 cm, E-nya 0,761, E2-nya 0,579. Ketinggian pertamanya 140 cm. Ketinggian keduanya 73 cm. E 0,722. E pangkat 2-nya 0,521. Ketinggian 135 cm. H2-nya 65 cm. E-nya 0,693, E kuadratnya 0,480. Ketinggian 130. Ketinggian keduanya 56 cm, E-nya 0,656, E kuadrat 0,430. Sigma E sama dengan 3,619, sigma E kuadrat sama dengan 2,629. Analisis data. 1. Isilah tabel data pengamatan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan. 2. Hitunglah koefisien elastisitas atau restitusinya dan hitung rata-ratanya. 3. Hitunglah ketidakpastian relatifnya dan ketelitian dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Untuk perhitungannya, S1 dengan rumus tadi, yaitu akar H2 per H1, bisa kita dapatkan 0,787. Selanjutnya, E2 dengan rumus yang sama kita dapatkan 0,761, E3 0,72722, E4 0,693, dan E5 sama dengan 0,6556. Dan bisa kita ambil rata-rata dari E sama dengan 0,787 ditambah 0,761 ditambah 0,722 ditambah 0,893 ditambah 0,656 dibagi 5. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 0,723. Selanjutnya adalah kita mencari sigma X dengan rumus 1/n dikali akar n sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per n min 1. Dan kita mendapatkan hasil 0,02. Selanjutnya kita mencari KR dan ketelitian. KR dengan rumus sigma X per E kali 100%, di mana sigma X sama dengan 0,02 dan E sama dengan 0,723 dikali 100%, bisa kita dapatkan sebesar 2,76%. Dan ketelitian dengan rumus 100% min KR, yaitu 100% min 2,76%, dan kita mendapatkan ketelitian sebesar 97,24%.
Cara analisis data praktikum. Bola kasti pada meja. Pada tabel ada H1, H2, E atau koefisien institusi, dan E kuadrat koefisien institusi kuadrat. Pada akhir tabel kami menambahkan sigma untuk menjumlahkan semua koefisien institusi baik yang kuadrat maupun yang tidak. Analisis data. Isi tabel data pengamatan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan. 2. Hitunglah koefisien elastisitas atau restitusinya dan hitung rata-ratanya. Yang ketiga, hitunglah ketidakpastian relatifnya dan ketelitian dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Perhitungan. Dengan rumus S1 sama dengan akar H2 per H1 bisa kita dapatkan hasil untuk S1 sama dengan 0,795, E2 kita dapatkan hasil dengan rumus yang sama sebagai 0,800, E3 0,769, E4 0,750, dan E5 sama dengan 0,707. Kemudian bisa kita ambil rata-rata dari E sama dengan 0,795 tambah 0,800 tambah 0,769 tambah 0,750 tambah 0,717 per N atau banyaknya percobaan. Bisa kita dapatkan dengan hasil 0,764. Sehingga itu adalah delta X bisa kita cari dengan rumus per N dikali akar N sigma E kuadrat min E kuadrat min sigma E kuadrat per N min 1. Selanjutnya 1/5 dikali akar 5 kali 2,924 min 3,821 kuadrat per 5 min 1. Lalu bisa kita lanjutkan dan kita dapatkan dengan hasil 0,014. Selanjutnya kita mencari KR dan ketelitian, yaitu mencari KR dengan rumus sigma X per E kali 100%, yakni sigma X sama dengan 0,014 per E sama dengan 0,764 dikali 100%, dan kita mendapatkan hasil 1,83%. Dan ketelitian dengan rumus 100% min KR, yaitu 100% min 183%, dan kita mendapatkan hasil yaitu 98,17%. Kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan. Yang pertama, rata-rata besar koefisien restitusi bola kasti dengan lantai adalah 0,669 dan bola kasti dengan meja adalah 0,764. Yang kedua, rata-rata besar koefisien restitusi bola tenis meja dengan lantai adalah 0,723 dan bola tenis meja dengan meja adalah 0,834. Jenis tumbukan yang terjadi pada percobaan ini adalah tumbukan lenting sebagian. Nilai koefisien restitusi ketiga bola pada percobaan ini tidak mencapai E sama dengan 1, karena ketinggian pantulan pertama bola-bola tersebut tidak mencapai atau tidak sama dengan ketinggian mula-mula. Yang kelima, semakin tinggi bola dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulan bola tersebut. Sebaliknya, semakin rendah bola dijatuhkan, maka semakin rendah pula pantulan bola tersebut. Dengan demikian, tinggi pantulan bola berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. Jadi sekian hasil dari praktikum kami, dan slide berikutnya merupakan dokumentasi dari kelompok kami. Terima kasih.